Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gilang Rismawan, NPM 1513 051049. Saya selaku moderator dari kelompok 5 mengenai materi tentang imagery dalam olahraga. Nah, selanjutnya untuk materi pertama, izinkan saya untuk memberikan kepada narasumber. Kepada narasumber saya persilahkan. Nah, kan. Perkenalkan, nama saya Francisca Vina Perdesa, NPM 51. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengertian imagery. Imagery, visualisasi, dan latihan mental telah digunakan secara bergantian oleh para peneliti, psikolog, olahraga, pelatih, dan atlet untuk mengembangkan teknik pelatihan mental yang kuat. Pada awal perkembangan, latihan mental merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan teknik latihan imagery. Menurut Taylor dan Wilson, istilah ini hanya merujuk pada gambar umum dari strategi latihan untuk modalitas sensorik atau kognitif yang digunakan. Kemudian Holmes dan Collins mengatakan juga bahwa dewasa ini sebagai besar praktisi olahraga telah menggunakan latihan mental imagery yang menggambarkan teknik latihan mental terstruktur untuk menciptakan suatu kinerja olahraga yang optimal. Kemudian ada juga menurut Hardy dan Jonas Gold, biasanya beberapa atlet menggunakan latihan imagery tidak terstruktur yang dilakukan spontan guna mencapai tujuan tertentu. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan rincian atas isi verbalitas sebagai intinya dari latihan imagery. Guillot dan Collect juga menegaskan bahwa skrip latihan imagery merupakan suatu keniscayaan ketika akan melaksanakan program dan isi pelatihan imagery yang keberhasilannya ditentukan oleh instruktur dan cara pelatih mengkomunikasikannya. Menurut Taylor dan Wilson juga, sebelum atlet memulai sesi imagery, skrip dirancang dengan skenario rinci yang menyoroti peraturan fisik dalam konteks kompetisi, penampilan khusus, dan bidang-bidang tertentu lainnya yang perlu ditekankan. Sebagai contoh penelitian Bell. Nah, dari sekian banyak para ahli mengatakan untuk pengertian imagery, artinya imagery dapat didefinisikan menggunakan semua indera untuk menciptakan atau membuat sebuah pengalaman dalam pikiran. Definisi ini mengandung 3 kunci untuk memahami imagery. Yang pertama, imagery sebagai sebuah proses menciptakan atau membuat. Melalui imagery kita mampu menciptakan serta menciptakan pengalaman dalam pikiran kita. Kita menciptakan pengalaman setiap saat. Yang kedua, imagery sebagai suatu pengalaman polinsori. Imagery sebagai suatu pengalaman polinsori. Kunci kedua untuk memahami imagery adalah menyadari bahwa imagery dapat dan harus melibatkan semua indera, di mana semua itu adalah pengalaman polinsensori. Imagery walaupun sering disebut visualisasi atau melihat dengan mata pikiran, adalah pandangan, bukan sebuah satu-satunya pengertian dari imagery. Semua indera kita dapat gunakan itu karena semuanya sangat penting dalam mengalami kejadian pada proses imagery. Imagery dapat dan harus melibatkan indera sebanyak mungkin, termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, perabaan, dan indera kinestetik. Imagery yang ketiga dalam definisikan imagery sebagai tidak hanya rangsangan eksternal. Karakteristik penting imagery yang ketiga ini tidak hanya rangsangan eksternalnya saja, bahwa imagery tidak memerlukan rangsangan luar awal. Citra adalah pengalaman indera yang terjadi dalam pikiran tanpa alat peraga lingkungan. Melihat dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari imagery adalah salah satu bentuk latihan mental yang menyertakan berbagai indera pada saat membentuk gambar dalam
suatu gambar dalam pikiran pada saat melakukan imagery. Imagery adalah istilah umum yang digunakan para psikolog untuk menggambarkan strategi dengan menggunakan imajinasi untuk meningkatkan motivasi seorang atlet dalam melakukan tindakan pada pencapaian tujuan. Secara garis besarnya, imagery adalah salah satu bentuk latihan mental yang menyertakan berbagai indera pada saat membentuk suatu gambar dalam pikiran, sehingga semua indera secara intens mengalami kejadian pada proses imagery ini, seperti menggunakan secara nyata, di mana latihan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja atlet dalam olahraga, baik dalam proses berlatih maupun pada saat tampil dalam sebuah pertandingan ataupun kompetisi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thorik Alyubi, NPM 1813051059 dari kelompok 5 membahas imagery. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses imagery. Imagery merupakan suatu teknik membayangkan sesuatu di dalam pikiran yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mencapai target, memecahkan masalah, meningkatkan kewaspadaan, mengembangkan kreativitas, dan sebagai simulasi gerakan atau kejadian. Dijelaskan juga bahwa imagery mempunyai sifat visual, auditory, rehearsal atau mengingat kembali, menurut ahli Maksum tahun 2007. Selama latihan mental, jalur neuromotor yang sama terlibat dalam pelaksanaan aktivitas motorik fisik tertentu diaktifkan. Program motorik yang bertanggung jawab untuk gerakan kemudian diperkuat sebagai hasil dari jalur saraf sama latihan mental imagery. Akibatnya, imagery mental dapat membantu dalam pembelajaran keterampilan dengan meningkatkan pola koordinasi yang tepat dan dengan priming motorik neuron yang sesuai dari otot-otot yang diperlukan untuk melaksanakan tugas motorik tertentu. Singkatnya, latihan mental mengaktifkan kegiatan perifer yang memberikan informasi aferen ke otak yang berfungsi untuk memperkuat program motorik. Gerakan kontrol juga memainkan peran dalam imagery. Penelitian neuroimaging telah menunjukkan bahwa korteks premotor manusia diaktifkan ketika manusia mengamati tindakan orang lain, yang mungkin menandakan keberadaan mirror neuron dalam otak manusia. Sekarang yang disebut mirror neuron di korteks premotor, daerah otak merespon selektif ketika orang lain melakukan tindakan tertentu dengan mereka, dan ketika mengamati tindakan yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Proses yang harus dalam menjalankan latihan imagery yaitu yang pertama adalah duduklah di tempat yang nyaman dan tidak ada gangguan. Selanjutnya yang kedua, nyamankan tubuh dengan mengambil napas panjang dan buang perlahan-lahan. Yang ketiga, tutup mata dan ciptakan gambaran yang jelas dan meyakinkan. Gambaran ini bisa jadi merupakan gambaran dari peristiwa yang pernah dialami atau bisa juga sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya yang keempat, jika tiba-tiba muncul gambaran lain yang mengganggu atau tiba-tiba berpikir tentang sesuatu yang lain, segeralah sadari dan kembali ke gambaran semula. Yang kelima, fokuslah pada pernapasan jika kehilangan gambaran yang diinginkan tadi. Yang keenam, bertahankan sikap yang positif dan jauhkanlah sikap yang negatif. Selanjutnya yang ketujuh, bayangkan kelihatan suara-suara rasa, perasaan, bahkan bau dari pengalaman. Terakhir yang kedelapan, catatlah detail-detail gambaran yang tersebut sebaik mungkin. Apa yang dipakai, siapa saja yang ada di sana, apa yang didengar, bagaimana perasaan Anda.
Yang kesembilan, jika sesi latihan imagery itu tidak berjalan sesuai keinginan, maka bukalah mata dan segera memulainya kembali dengan diawali dengan pernapasan. Terakhir yang 10, selalu mengakhiri latihan imagery dengan gambaran yang positif. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andre Prangin-Angin. Di sini saya kebagian materi proses imagery. Proses imagery adalah merupakan salah satu teknik metode keterampilan mental yang harus dikuasai seorang atlet. Imagery terbukti memberikan manfaat kepada atlet untuk menciptakan pengalaman gerak di dalam otaknya sehingga memungkinkan keterampilan pola gerak tersebut dengan baik. Proses imagery dapat mengontrol emosi dan motivasi ketika menghadapi pertandingan, serta mampu menciptakan mental imagery yang positif guna mengurangi kecemasan dalam bertanding. Jadi, imagery itu sangat penting bagi seorang atlet dalam mengatasi kecemasan, karena imagery membentuk mental atlet supaya lebih tenang dan fokus terhadap pertandingan. Banyak atlet di dunia ini sudah menggunakan metode imagery. Contohnya atlet sepak bola di dunia, mereka menggunakan metode imagery dengan hanya melihat video gerakan teknik-teknik dalam sepak bola. Imagery juga membuat seorang atlet lebih tenang dalam latihan. Karena metode latihan imagery membentuk psikologis seorang atlet lebih tenang dan fokus dalam berlatih. Contoh terbentuknya proses imagery adalah di mana seorang atlet membayangkan seolah ia sedang dalam pertandingan sungguhan, tetapi ia hanya memejamkan matanya seolah dia sedang bertanding sungguhan, dan dia bermain sangat baik. Teknik-teknik yang belum dia kuasai pun sudah dikuasainya dengan baik. Jadi imagery itu sangat bagus dalam psikologi seorang atlet dalam latihan, karena membentuk mental dan pola berpikir yang lebih baik dan jernih. Dan atlet di dunia ini sudah banyak menggunakan metode imagery karena sudah terbukti membuat atlet lebih baik dalam berlatih maupun bertanding. Dan metode yang sering dilakukan sekarang ini dengan menggunakan metode semacam alat virtual, yang dimana atlet tersebut dipasangkan semacam alat yang mampu melihat setiap gerakan seorang atlet baik ataupun buruk. Jadi pelatih bisa melihat apakah seorang atlet tersebut sudah siap dalam bertanding ataupun tidak. Mungkin sekian dari saya, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari materi yang telah diberikan oleh Saudara Reki tentang penerapan imagery. Saya lebih menjelaskan ke penerapan di lapangan. Jadi penerapan imagery itu berguna untuk melatih mental, mengembalikan mental, terus kemudian mengembalikan percaya diri, perasaan, dan menimbulkan rasa sang juara dengan cara kita memberikan motivasi kepada atlet itu sendiri. Nah, imagery dapat dilakukan dengan cara kita memberikan mereka sebuah motivasi dengan cara bisa jadi mereka kita suruh duduk, kita arahkan untuk duduk berbaris, terus kemudian dengan posisi tangan rileks, tenang. Kemudian kita arahkan mereka untuk menarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tahan, tarik nafas, tahan, buang nafas. Terus kemudian mulai memejamkan kepala mereka, mulai memejamkan mata mereka sambil tarik nafas, tahan, buang nafas. Pada saat mereka sudah terlihat tenang dan sudah terlihat fokus dengan konsentrasi penuh, baru kita masukkan motivasi. Motivasi yang mesti kita masukkan salah satu-satunya apa? Kita berikan bayangan mereka pada saat di pertandingan, atau mungkin pertandingan panahan, pertandingan bola basket, pertandingan sepak bola dan sebagainya. Bayangkan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reki Seno, NPM 1813051055. Saya di sini akan menjelaskan
Penerapan imagery dalam olahraga. Imagery merupakan suatu teknik yang digunakan dalam melatih mental atlet yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi sesuai dengan kebutuhannya. Apakah untuk memperbaiki suatu gerakan, gaya atau cara bereaksi, kesadaran diri olahragawan, meningkatkan rasa percaya diri, mengontrol emosi, mengurangi rasa sakit, mengatur gugahan semangat, serta memantapkan strategi persiapan pertandingan. Berdasarkan hal tersebut, maka imagery dalam kegiatan olahraga dapat digunakan selama periodisasi latihan. Imagery digunakan dalam kegiatan olahraga yaitu digunakan selama training, kompetisi, dan rehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki keterampilan dan strategi, modifikasi kognisi, serta mengulangi tingkat ketegangan dan kecemasan yang berlebihan. Salah satu cara untuk menjadikan imagery secara sistematis adalah untuk memasukkannya sebelum dan setelah setiap sesi latihan. Batasi sesi ini sekitar 1 menit. Sebagian besar atlet memiliki kesulitan untuk berkonsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Putra, MPM 1813-9593. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe imagery. Yang pertama yaitu internal imagery, merupakan proses membayangkan atau mengimajinasikan suatu tampilan gerak dari sudut pandang pada pemikiran individu itu sendiri, layaknya kita memiliki sebuah kamera di dalam kepala. Contohnya pada pitcher softball, dia hanya bisa melihat wasit dan catcher, akan tetapi tidak bisa melihat penjaga base yang ada di luar jangkauan penglihatan. Yang kedua, external imagery, merupakan proses melihat diri sendiri dari perspektif lingkungan. Hal itu seperti melihat diri sendiri di dalam sebuah film atau tayangan video. Contohnya, seorang pitcher pada permainan softball membayangkan diri dari sudut pandang orang lain, sehingga ia bukan hanya melihat apa yang bisa ia lihat seperti pada internal imagery. Akan tetapi, ia seperti melihat seluruh permainan secara keseluruhan, layaknya seorang penonton. Berdasarkan gambaran tersebut, maka imagery dapat dibagi menjadi 5 tipe, yaitu 1. Motivation spesifik. Pada imagery tipe ini, atlet atau olahragawan membayangkan dirinya pada situasi olahraga spesifik dengan motivasi yang tinggi. Contohnya, seorang atlet bola basket memikirkan dirinya memenangkan suatu pertandingan. Selanjutnya, general mastery. External imagery ini merupakan tipe atlet membayangkan dirinya pada situasi olahraga apapun, baik yang dianggap penting maupun kurang penting di dalam situasi pertandingan. Contohnya, atlet akan membayangkan dirinya untuk selalu berpikir positif dimanapun ia berada. Selanjutnya, general arousal. Pada tipe imagery ini, atlet membayangkan dirinya di dalam situasi olahraga general, baik yang dianggap penting maupun kurang penting, dalam situasi pertandingan besar maupun kecil. Contohnya, seorang atlet melakukan imagery atau membayangkan dengan menggunakan teknik pernapasan. Selanjutnya, cognitive specific. Pada tipe ini, atlet membayangkan dirinya mampu melakukan atau mengeksekusi keterampilan olahraga.
Contohnya, seorang elit sepak bola membayangkan dirinya mampu mengeksekusi tembakan bebas sehingga terjadi gol. Selanjutnya, kognitif general. Pada tipe imagery ini, atlet membayangkan dirinya untuk mempraktikkan keterampilan taktik dan strategi dalam suatu pertandingan. Misalnya, strategi pertahanan dalam permainan bola voli. Seorang pemain membayangkan strategi bertahan dalam menghadapi serangan. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.